Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali pemirsa bersama saya, Mang Budi dan Mang Agus dalam acara Ngobrolkan Berita. Terkini, terviral, terhangat dan terpopuler ya. Terpopuler. Nah, tema kita kali ini menyoal soal lingkungan, soal bencana. Betul. Ya, akibat dari lingkungan. Dan kebetulan pada hari ini kita kedatangan orang spesial dong, ya. Inohong Tokoh lingkungan Inohong Jawa Barat dalam bidang lingkungan, dan beliau ini sekarang menjadi staf ahli di Kementerian Lingkungan Hidup. Tiada lain dan tidak bukan adalah Bapak Anang Sudarna. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Anang. Sehat, Pak Anang? Alhamdulillah. Siap. Lama kita tak bersuhu. Itu bahasa sono, bahasa orang Jawa Baratnya lami terus tepang. Gitu. Tapi alhamdulillah Pak Anang sehat ya. Alhamdulillah. Gitu. Pak Anang, langsung aja to the point nih Pak Anang. Menanggapi ya sekarang kita sudah masuk di musim penghujan yang viral di mana-mana, di berita kita juga, apalagi di sosmed ya, yang banjir bandang, banjir sampah segala, bahkan tak hanya di Jawa Barat ini, gitu, yang di seluruh pelosok Indonesia ya. Menanggapi itu Pak Anang sebagai orang ahli dalam bidang lingkungan memang. Gitu. Tapi banyak orang yang sekarang ini menyalahkan ini faktor cuaca yang ekstrim, sebetulnya kalau versi saya sendiri sih ini bukan faktor cuaca yang ekstrim Pak Anang, betul ya? Ya, tapi mungkin faktor kesadaran terhadap lingkungan juga yang menyebabkan ini. Cobi Pak Anang, jelaskan menurut Pak Anang bencana ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengutip satu statement ataupun satu pernyataan dari Badan Dunia ya, WHO ya. FAO Food Organization ya, bahwa umat manusia di dunia itu menghadapi 4 tantangan yang fundamental ya, yaitu kerentanan terhadap pangan, ya, kerentanan terhadap energi, kemudian terhadap air dan terhadap lingkungan. Ini yang terakhir di lingkungan. Tentu fakta-fakta menunjukkan ya, bahwa atau fakta itu yang menunjukkan bahwa pasti persoalan itu akan mencuat. Kenapa? Karena bumi ini hanya satu. Lahan tempat kita berpijak manusia itu hanya satu. Nah, sementara manusia kan bertambah terus ya. Manusia butuh air, butuh pangan, butuh energi, dan itu terus meningkat. Nah, namun apakah kondisi itu harus menjadikan kita pesimis untuk masa depan? Sebenarnya tidak. Jangan, betul. Manusia diberikan akal budi, diberikan kemampuan untuk mengolah sumber daya alam itu. Allah menciptakan bumi beserta isinya untuk manusia. Tapi ya tentu itu harus dikelola dengan baik, ya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, yang jadi persoalan kita ini komitmen itu sudah muncul sejak 30 tahun yang lalu. Ya, yaitu konferensi Rio ya tahun 1990 untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, kesini muncul lagi isu tentang perubahan iklim, muncul lagi tentang gas rumah kaca dan lain sebagainya. Itu semua bagian daripada perkembangan yang tidak mungkin bisa kita hindari. Nah, oleh karena itu yang akan menentukan ya tentunya manusia itu sendiri. Mampu nggak kita melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, apa itu kriterianya? Ya kriterianya pertama akseptabel secara lingkungan, secara sosial, secara budaya, dan secara ekonomi. Itu. Nah, sekarang kan tidak. Ya. Dalam skala makro maupun dalam skala mikro gitu. Nah, kalau dalam skala makro lingkungan ini harus sudah menjadi ideologi. Ya, harus menjadi quote and quote ya, harus menjadi ideologi. Oleh karena itu orang memperbincangkan
katakanlah dalam isu yang terakhir ini terkait dengan Omnibus Law yang katanya Omnibus Law. akan sangat bahaya bagi lingkungan. Nah itu akan sangat berbahaya kalau memang itu terjadi ya. Artinya kita mungkin bisa tumbuh secara ekonomi dengan banyaknya investor, tetapi ketika menimbulkan kerusakan kan akhirnya menegasikan hasil pembangunan yang sudah dicapai. Itu barangkali secara makronya seperti itu. Nah kalau kita bicara lokalan kita di Jawa Barat sini, ya kita sudah sangat menyadari itu sejak lama. Ya, pakar-pakar banyak banget di sini. Dari perguruan tinggi terhebat di Indonesia kan ada di Jawa Barat. Ada UI di sebelah sana, itu kan ada di Jawa Barat walaupun UI ngakunya Jakarta ya. Itu 90% wilayah itu masuk wilayah Jawa Barat di Depok kan. Kemudian ada IPB ya. Ada ITB, ada Unpad. Paling tidak itulah yang negeri ya. Besar semua itu Pak ya. Universitas besar semua dan pakarnya semua ada di semua bidang itu ada di situ. Ya. Ada di universitas yang tadi kita sebut. Tentu saja kalau di lain ada UGM juga jago-jago dari sana kan dari artinya. Tapi kalau kita bicara lokalan, lokal juga Jawa Barat. Sumber daya kita luar biasa hebat. Gimana Pak? Kalau hubungannya dengan saat bencana saat ini gimana itu Pak? Lah, khususnya di Kota Bandung kan begini ya, gitu. Orang seringkali mempersalahkan fenomena alam. Betul. Ada La Nina lah, ada segala macam. Barangkali itu benar adanya, tetapi perilaku manusia itu sendiri termasuk dalam penetapan kebijakan, regulasi dan lain-lain yang ikut berkontribusi atau mempercepat lah ya secara ini. Nah kita yang lebih berat lagi barangkali kalau regulasi barangkali sudah cukup banyak ya, tapi bagaimana menegakkan itu implementasi dari regulasi itu. Ya, itu ada yang menarik tadi Mas Agus yang Pak Anang tadi bilang. Jadi orang pintar di kita nih banyak, ya ahli-ahli lingkungan kita juga banyak. Solusi-solusi mereka juga pasti ada. Cuman mengapa? Nah ini yang harus kita pertegas mengapa gitu. Solusi-solusi dari para ahli ini kok tidak diterapkan versi ya kembali kepada leadership, ya kepada leadership karena pemimpin. Ya ada kepemimpinan di setiap level lah. Saya tidak spesifik kepada kepemimpinan, termasuk kepemimpinan individu di lokalan masing-masing. Karena bagaimanapun juga kalau mereka tahu masyarakat cerdas gitu kan bagaimana. Tapi sudahkah kita pemerintah lah dan juga pemerintah daerah itu mendayagunakan seluruh potensi itu. Gitu. Ini kata kuncinya, mendayagunakan. Nah, karena kan visi kita bagus banget tuh, visi Jawa Barat, yaitu juara lahir batin, juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Ya kan? Nah, ini kan keambil semua nih, luar lahir batin artinya kan kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun non fisik dalam artian termasuk akhlak dan lain sebagainya. Lahir batin melalui inovasi bisa kita dapatkan dari berbagai perguruan tinggi yang tadi saya sebutkan dan kolaborasi. Nah, kata kunci kolaborasi inilah yang barangkali bagaimana kita mengejawantahkannya di dalam kegiatan sehari-hari. Gitu. Nah, saya sejak lama sih ya, tapi ketika saya tidak berkiprah di pemerintahan pun saya tetap bergerak ya dengan energi atau sumber yang saya miliki, saya bergerak membina masyarakat dan masyarakat sangat rindu untuk dilibatkan. Kalau sejauh ini regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah provinsi dan Kota Bandung mungkinnya kalau kita kota kabupaten lah ya. Itu gimana, apakah sudah dilaksanakan atau belum? Sudah maksimal atau gimana? Kalau regulasi katakanlah kita lebih spesifik lagi lah ya. Pertama regulasi menyangkut masalah tata ruang. Tata ruang kita masih tata ruang makro, yaitu RT RW dengan skala yang besar, yang kecil maaf ya. Sehingga mana kawasan lindung, mana non lindung itu nggak begitu jelas di situ. Ya. Nah, Kota Bandung sudah ada RDTR,
Walaupun di dalam prosesnya tempo hari sempat heboh. Ya. Ya karena ada sebagian, ada 7 titik paling tidak yang semestinya hijau, kok tiba-tiba berubah jadi kuning. Ya. Oke lah, itu kita tidak usah perdebatkan. Paling tidak RDTR itu sudah ada. Ya. Kemudian di cekungan Bandung lain, kabupaten kota lain belum ada RDTR. Itu yang pertama dulu. Artinya dalam pemikiran kami dulu ketika merancang Perpres 15 tahun 2018, itu bagian yang harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 3 tahun. Gitu loh, RDTR. Apakah untuk kabupaten lain ketika saat itu Pak Anang masih menjabat di Alhas sudahkah didorong untuk mau dikeluarkan? Jadi begini, di dalam aturannya itu RDTR itu dulu ya jadi kewenangan pusat. Betul. Sampai dengan RDTR. Nah kemudian melalui peraturan pemerintah itu diturunkan menjadi kewenangan kabupaten kota, nah bukan provinsi. Nah ketika itu saya ingat persis ya, Pak Wakil Gubernur saat itu Pak Deddy Miswar itu memerintahkan kepala Bapeda untuk membantu kabupaten kota dalam pendanaan dan itu dilakukan pada tahun 2016 kalau nggak keliru ya, 2016 atau 2017 lah, untuk menyusun RDTR. Nah, ke kabupaten kota seluruh Jawa Barat, bukan hanya cekungan Bandung ya. Nah, tapi kan memang ini tidak mudah. Kenapa? Karena di situ tarik ulurnya luar biasa. Karena berbagai kepentingan itu akan main di situ. Nah, ini yang sehingga norma-norma ilmu, norma-norma ini seringkali harus dikalahkan oleh kepentingan. Itu Kepentingan yang apa sih Pak sebetulnya? Kita lebih spesifik aja Pak biar ya paham. kepentingan ekonomi yang paling pasti Ya. dengan pembangunan industri, perumahan dan lain sebagainya. Alih fungsi lahan berarti ada pergeseran. Ya akhirnya seperti itu. Nah padahal kan Bandung dan cekungan Bandung ini kan sudah over capacity. Ya. Nah kalau kita baca dokumen tahun 1937, kota Bandung ini hanya ideal untuk hidup 700.000 orang. Sekarang Maksimum ya, artinya tata ruang ayeuna geus 2,6 juta. Artinya sudah hampir 4 kali ya, 3,5 kali lah. Dari daya dukung dan daya tampung yang mestinya orang hidup. Tapi kan tidak mungkin Bandung eksklusif ya, menutup diri kan tidak mungkin. Nah oleh karena itu yang dimungkinkan adalah bagaimana menatanya itu. Salah satunya yang sering saya teriakkan, hentikan pemberian izin pembangunan rumah ke samping. Artinya horizontal, harusnya ke atas gitu loh. Coba kita bayangkan, kalau sebuah perumahan berluas 10 hektar, ya, kalau kita ke atas kan menjadi 10 lantai, itu kan hanya 1 hektar yang kepake. 9 hektar masih tetap daerah resapan air, daerah pertanian, dan lain sebagainya. Berarti Pak, banjir yang terjadi di wilayah Bandung Raya saat ini itu tidaklah lepas dari pengaruh alih fungsi lahan di wilayah KPU. Oh iya, Di wilayah pasti, KPU, ya? pasti itu. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada ilmu ya, di hutan yang masih baik itu 75% air yang jatuh itu meresap ke dalam air, ya ke dalam tanah maaf, ke dalam tanah. Dalam kebun ya kayak semodel kebun teh gitu ya, kebun yang ini itu 50%. Ya. Di lahan pertanian hortikultura itu hanya tersisa 25%, 75% itu mengalir di permukaan atau menjadi air larian atau runoff. Nah, ya kalau jadi perumahan ya jadi nol tentunya. Otomatis seluruh air yang jatuh ya dalam bentuk hujan itu akan mengalir menjadi air banjir. Langsung apalagi yang turun langsung mudah. Itu barangkali yang pernah kejadian dan itu ketika kasus terjadi banjir di Kota Bandung tahun 2016 ya. Waktu itu saya ada wartawan yang nanya ke saya. Saya bilang, Pak gimana katanya kalau tol Pasteur sama di daerah Pagarsi itu dibikin tol air seperti di Gede Bage. Betul. Kata saya tidak akan efektif kalau
yang di Gede Bage itu seperti yang ada sekarang dengan 2 mesin penyedot kata saya. Dan kalaupun itu terjadi maka akan terjadi konflik dengan Kabupaten Bandung. Dari sini cepat air dialirkan ke sana melalui bantuan mesin. Mempercepat banjir di saudara-saudara kita di Kabupaten Bandung. Jadi itu bukan solusi ya, karena kondisi Citarumnya itu yang sudah over kapasitas gitu. Oleh karena itu kalau saya tetap teknologi konservasi tanah dan air ya dengan sumur resapan, dengan biopori, dengan buatnya kolam-kolam, embung-embung dan lain sebagainya itu adalah yang terbaik. Nah, dan hentikan pembangunan yang ke samping. Stop. Ya, stop. Nggak boleh. Kalau menurut saya sudah tidak ada kompromi. Stop. Ya, izinkan hanya pembangunan ke atas. Ya berupa vertikal. Syukur bisa 20 lantai misalkan. Apartemen yang megah lah sehingga orang pun dimanusiakan di sana. Nah, coba bayangkan seperti tadi kasih contoh. Kalau perumahan sekarang yang tipe-tipe RSS gitu yang tipe 21 atau mungkin 27 dengan model ke samping ya 10 hektar, maka kalau dijadikan 20 lantai itu hanya butuh setengah hektar. Kita bisa menghemat 9,5 hektar. Kalau 10 lantai kita bisa menghemat 9 hektar. Yang bisa kita pertahankan sebagai, dan hentikan saat itu satu. Yang kedua, hentikan pemberian izin apalagi ke kawasan utara. Sebetulnya ada nggak Pak sanksi tegas gitu ya untuk para pelanggar misalkan Pak? Ya sebenarnya sih ada di dalam Perda tentang KBU. Ya. Cuman persoalannya kan sekarang diterapkan tidak gitu loh. Itu kan yang jadi masalah. Artinya kalau sekarang banjir berarti itu Ya contoh konkret lah ini ya kita mungkin ada pertanyaan dari pendengar sekalian ya, pemirsa sekalian. Loh Bapak kan pernah jadi pejabat apa? Saya sudah pernah menghentikan beberapa proyek di utara. Karena apa? Izin pendirian bangunan itu ada di pemerintah kabupaten kota. Dan saya dalam hal ini bukan saya, Pak Gubernur lah, Pak Gubernur beberapa kali menyurati untuk menghentikan izin sebuah proyek besar di kawasan Bandung Utara. Kan tidak renge. Karena itu kewenangan kabupaten kota. Iya. Saya pernah ingat ketika zamannya Pak Anang dulu. dulu kan sebagai kepala dinas lingkungan hidup. Ya. Beliau sangat menyoroti sebuah apartemen yang tepat ada di Dago. Di atas stasiun Dago tuh. Iya. Ya mate itu apa namanya? Monumen PAM lah itu. Iya. Gitu. Itu izinnya. Tapi ya itu kan dalam artian pemerintah provinsi hanya bisa memberikan willnya sebagai rekomendasi kali ya. Bukan rekomendasi, permintaan. Meminta untuk menghentikan proses pembangunan itu. Karena saat itu sebenarnya izin itu belum keluar. Tapi ya yang atau nah jadi kalau itu sekarang ada pembangunan itu terus dijalan itu saya pastikan itu tidak ada rekomendasinya. Berarti pelanggaran dong kalau gitu. Tidak ada rekomendasi dari pemerintah provinsi. Karena pemerintah provinsi karena amanat Perda KBU itu bahwa seluruh penggunaan ruang di kawasan Bandung Utara harus atas rekomendasi gubernur. Betul. Jadi izin prinsip ya Pak ya maksudnya? Bukan izin prinsip, rekomendasi. Rekomendasi. Izin sih ada di kota karena memang undang-undangnya kan mengamanatkan bahwa izin mendirikan bangunan kan ada di kabupaten. Jadi izin rekomendasi ini tidak dikeluarkan. Artinya ini melanggar Perda. Artinya harus dibongkar dong. Ya sekarang berani tak orang yang ada di pemerintahan. Kota Bandung ya Pak ya? Kota Bandung ya? Kota Bandung ya dulu. Dulu. Zaman kemarin yang sekarang jadi ini. Sudahlah, masuk ke sana. Itu. Nah, jadi kembali ke persoalan banjir ya. Dan tidak mungkin berhenti untuk Cekungan Bandung ini. Kalau penataan ruang kita sekarang makin amburadul. Dalam kondisi nyatanya pun memang Cekungan Bandung kan daerah banjir. Kenapa ibu kota Kabupaten Bandung pindah dari bukan Balenda dari Dayakolot ke sini ke Serang ke Bandung.
bukan ke sini. Oh ya, siapa Ya. pendopo dulu kemarin? Iya, kan dulu Sekarang. sebelum ada Kota Bandung kan Kabupaten Bandung tuh di Iya, sini, iya. di Kota Bandung Kota ini. Bandung, iya. Nah itu kenapa? Ya karena memang banjir. Nah. Dulunya. Daerah Sapan, daerah Bale Endah, itu semuanya dulu daerah banjir. Ah, iya. Cuman dulu mah itu teh tempat belekok, Apa itu Burung belakang? tempat artinya belum dihuni orang gitu loh. Oh, iya. Berarti Belum dihuni orang, itu berupa sawah, berupa Ya. rawa-rawa gitu Ya, kan. betul. Nah sekarang dijadikan perumahan. Nah kunaon nyalahkeun cai cenah. Iya. Da tiba heula oge cai mah aya di dinya. Mhm. Nah, lebih diperparah lagi karena kondisi daerah atas yang terus dibangun secara masif tanpa kontrol yang memadai. Nah, Itu. Pak. Jadi jangan mimpi Bandung itu selesai, walaupun ya sekarang sudah dioperasikan 2 tunnel yang di Curug Jompong. Oh ya. Mhm. 2 terowongan itu yang Terowongan Nanjung itu ya. terowongan Nanjung itu tidak akan ini. Paling juga mungkin agak mengurangi lamanya ya, mengurangi lamanya. Itu Nah, saja. Kan, itu kan berhubungan dengan Sungai Citarum juga, Pak. Sekarang Iya. saat ini penanganan Sungai Citarum sendiri seperti apa gitu, Pak? Kita ini saya bicara dari inilah, dari apa yang saya alami lah ya. Ya. 2007 saya ditugaskan sebagai kepala dinas kehutanan dan 2013 saya ditugaskan oleh Pak Aher di BPLHD. Pesan saat itu Pak Aher cuma satu saja, Pak Anang bersihkan Citarum, tugas Pak Anang. Ya. Saya bilang, Pak, itu mah mission impossible saat itu ya. Ya. Tapi karena itu tugas saya laksanakan. Betul. 1 tahun setelah itu saya lapor Pak Gubernur saat itu, Pak Aher ya. Pak, ini nggak mungkin kita bisa kerjakan sendiri. Ini harus melibatkan pemerintah pusat karena secara faktual, secara legal ini kewenangannya pemerintah pusat. Karena Citarum masuk sungai strategis nasional. Iya. Itulah menurut Kepres ya. Ya. Nah, pendek cerita akhirnya kita tetap bekerja dengan Citarum Bestarinya dari mulai 2014. Lantas adalah respon dari pusat melalui Kementerian Kemenko Maritim dan investasi ya. Dan sumber daya saat itu 2017 akhir dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk dibahas yang pada akhirnya saya usulkan melalui Pak Gubernur lah ya. Pak Gubernur sampaikan bahwa ini harus ada Perpres. Makanya muncullah Perpres di 2018. Itu Perpres ya, kalau boleh saya ikut berbangga karena saya ikut mengawal ya, menginisiasi dan menyiapkan konsepnya itu hanya dalam waktu 2 bulan selesai sebuah Perpres tanpa biaya. Ya. Artinya tanpa biaya seperti halnya menyusun peraturan yang lain lah. Betul, Ya. Muslim. Ya nggak tahu lah. Misal kita nyusun perda itu kan juga perlu biaya. Betul. Karena harus ada studi banding Betul, lah, ada ya. segala macam. Nah itu tidak ada. Ya. Waktu itu tanggal 16 Januari Pak Presiden Pak Jokowi mengadakan rapat kabinet terbatas di sini di Bandung ya, di Martanegara tuh di Gedung Kuning yang milik PU. Dan saat itu disetujui oleh beliau adanya Perpres. Dan beliau akan mencanangkan Citarum Harum. Oh, itu cikal bakalnya ya. Cikal bakalnya Citarum di itu ya. 16 Januari 2018. Nah, kita ngebut nyusun Perpres itu sampai akhirnya dibahas bolak-balik, dibahas naik ke kementerian di tingkat pusat, akhirnya ditandatangani oleh Pak Presiden pada tanggal 14 Maret. Ya. Tanggal 15 Maret diundangkan. Artinya persis 2 bulan tidak kurang dan tidak lebih 1 hari pun. Ya. Nah, di dalam itu ada beberapa amanat atau perintah untuk bagaimana itu dioperasikan. Betul. Itu yaitu adanya Pergub dan adanya Permenko. Permenko tentang tata kerja Satgas Ya. dan Pergub tentang rencana aksi Citarum Harum. Nah, Itu sampai betul. Pelaksananya sekarang gimana tuh, Pak? terus terang saja Bapak Pergub sepertinya miris nih. nggak miris. Saya miris karena Pergub dan Permenko itu tidak memahami amanat yang ada di dalam Perpres. Sehingga yang tertuang di dalam Perpres dan
maaf, di dalam Permenko dan di dalam Pergub berupa rencana aksi itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh para penyusun Perpres gitu Ya, loh. ya. Poin apa nih Pak? Ya poin Salah itu satunya. sangat fundamental. Apa tuh Pak? Identifikasi masalah aja nggak benar gitu. Nah, siap. Jadi bagaimana kita itu sama dengan yang dinyatakan oleh apa namanya salah satu pakar kebijakan ya bahwa kita sering gagal menangani sesuatu masalah bukan karena kita ini tetapi karena kita salah mengerjakan yang seharusnya. Oke. Ya. Identifikasi masalah seperti kalau boleh saya ini Pak ya apa namanya? Bukan bertanya ya mungkin sok tahu ya. Sok tahu. Salah satunya yaitu tentang hulu sungai. Bukan. Atau mungkin, Masalah itu kan di situ gini. Apa sih kenapa sih Citarum rusak? Aha. Ya. Itu kan tiba-tiba karena pencemaran, betul. karena sampah, Betul. karena apa namanya mungkin tata ruang ya, oke lah. Mungkin sebagian tapi ini semua kenapa ini terjadi itu tidak dijawab. Tidak dijawab. Nah, Semua ini terjadi kan karena manusia. Nah, manusianya tidak digarap. Gitu. Jadi Maksudnya tidak kurang kesadarannya atau seperti Ya apa? artinya tidak ada program untuk membangun kesadaran kolektif itu. Maksudnya Termasuk katakanlah kesadaran dan komitmen para pengusaha. Itu kan ya. tidak digarap. Ya mungkin saya harus mengatakan itu ya dengan ya mudah-mudahan aja ada yang mendengar ya di antara para pejabat yang terkait dengan penanganan Citarum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sekarang pelibatan TNI. Tentu itu tidak salah. Ya, tidak salah. Tetapi menjadi salah ketika TNI menjadi ujung tombak. ujung tombak dari Dari penanganan Citarum. Ya. Mestinya kan hanya penggerak. ya. Yang jadi ujung tombak kan harusnya rakyat. Karena masalah Citarum itu bersumber dari rakyat. Oke. Tetapi solusinya juga harus rakyat. Ya.